Jadi ya itu sih kalau pelayanan berkesan itu saya sama Bapak Pak Gideon. Ini bukan pencitraan maksudnya Bukan, gara-gara masuk ke bukan. sini terus kemudian Bukan. baik-baikin saya enggak ya? Bukan nama. Tahun lalu ketika mama saya operasi tulang, seperti biasa kan kalau kita di sebuah rumah sakit, garda pertama yang kita hadapi kan admin ya, sambil kita ke IGD itu kan kita mesti selesaikan segala macam administrasi. Nah biasanya kalau udah administrasi udah selesai ditangani gitu ya. Dan waktu itu mama saya memilih BPJS, saya pilih BPJS karena biaya operasi itu cukup besar juga menyangkut tulang. Lewat bantuan seorang dokter kami mendapatkan akses untuk bisa mendapatkan layanan BPJS. Di situ kemudian satu kali saya merasa kok di rumah sakit ini, di sebuah rumah sakit di Surabaya, saya pikir BPJS itu bakal ya seadanya lah gitu ya. Agak sedikit worry, ada sedikit kekhawatiran dalam diri saya bakal dilayani dengan separuh tablet gitu. Ya nggak full dosis. Kalau toh itu terjadi ya saya maklum. Tanpa saya menyudutkan banyak pihak, memang seringkali itu satu kenyataan yang terjadi. Tapi waktu itu ada satu sentuhan yang saya rasakan berbeda. Makanya saya ajak sang orang yang ada di admin ini, saya sampai bingung membahasakannya ini ya. Seseorang ini yang ada di depan admin waktu saya menyelesaikan segala sesuatunya, kan saya panik tuh, panik banget. Namanya orang tua lagi adu-adu kesakitan karena tulangnya ternyata retak gitu. Saya panik banget. Belum lagi dengan ya dokter-dokter dan perawat yang kadang-kadang membuat sedikit kita khawatir dan gak tenang. Tapi ketika saya ada di ruangan admin itu, saya sedikit tenang. Dan saya berjumpa dengan, tanpa dia sadar, waktu itu sebelum corona ya, ada name tag-nya gitu. Saya baca, namanya Daniel Terza. Sudah ada di depan saya, tak ajak podcast. Hai Daniel. Halo Pak, Shalom. Setahun yang lalu dengan sekarang belum berubah ya, masih sama. Gemuk Pak. Ini orangnya gitu ya. Emang sehari-hari kayak gitu? Untuk dalam apa Pak? Dalam standar pelayanan? Iya sih. Kalau dari saya memang kayak gitu. Kalau dari pribadi saya. Cie, beruntunglah ceweknya ya. Jadi kesan saya itu dia tuh sabar, tenang gitu ya, menenangkan saya. Ya saya maaf ini dalam konteks yang lain ya. Jatuh cinta saya sama dia. Maksudnya jatuh cinta sama pelayanannya. Ya nggak seperti yang saya bayangkan kalau pakai BPJS. Waktu itu kalau seandainya pakai BPJS masih ingat gak ya apa yang saya lakukan ya prosedurnya waktu itu? Mungkin kalau untuk di adminnya sendiri sih, mungkin Pak Gideon sendiri harus pendaftaran dulu melalui KTP, karena kan itu nanti kita membuat apa namanya nama beserta barcode namanya itu. Yeah. Nah itu nanti kan yang diserahkan ke bagian suster ataupun dokter yang ada di GD tersebut, itu. Sama nanti kita lihat BPJS-nya itu tingkat berapa, seperti itu sih. Cepet gak itu? Tapi waktu itu saya ngerasain cepet sih. Kalau untuk pelayanan IGD sih sangat cepat Pak. Oh oke. Nah untuk ada di admin rumah sakit ya semua pasien kan mesti lewat sana ya. Termasuk kalau lab apa itu kan kalau ke rumah sakit ya mesti ke admin dulu kan. Iya benar. Orang bilang itu ya kalau gak bayar gak ditangani. Salah itu Pak, mindset orang itu. Mindset orang salah. Loh, kenyataannya gitu kok. Ya mungkin kan nggak selalu ke rumah sakit beberapa gitu loh. Maksudnya ya? Nggak semua rumah sakit begitu. Semua rumah sakit gitu. Di tempat Daniel bekerja nggak ya? Kalau di tempat saya sih nggak Pak, semua sama, umum maupun BPJS sama. Nggak ada pelayanan umum didulukan atau BPJS dulu kan nggak, semua sama pelayanannya. Enggak, maksud saya kan memang itu prosedur kan, artinya gini loh. Kalau yang bayar itu kan kalau nggak bayar dulu nggak ditangani. Oh enggak. Kadang-kadang di situ saya jengkel gitu. Ini rumah sakit kok nggak manusiawi sih gitu loh. Saya bayar gitu loh. Tapi ini kan kasusnya konteksnya cerita saya kan BPJS gitu ya. Lulusan apa Mas ya kalau kayak gitu ya? Ada di admin rumah sakit gitu. Ya, kalau saya sendiri lulusan ini Pak, D3 Rekam Medis. D3 Rekam Medis. Rekam Medis tuh kalau saya bayangkan EKG gitu. Oh bukan. Itu masuk dalam ke radiologi Pak.
Oh. Iya. Rekam medis ini berhubungan dengan apa? Database pasien gitu maksudnya? Benar, Mendatabase pasien. benar. Oh, I see. Ada. Penyimpanan berkas pasiennya juga. Oh, jadi job desk-nya apa aja itu? Kalau untuk masalah job desk kita bisa banyak ya Pak. Karena tercangkupnya itu banyak di situ. Banyak ya, Iya. termasuk nyapu. Kalau nyapu enggak sih. Kalau nyapu ada bagiannya sendiri Pak. Ya kali aja pas malam-malam tugas kan pernah shift pagi juga kan ya? Iya. Ya kan, terus tiba-tiba Surabaya banjir malamnya. Nggak pernah ngepel ya? Enggak. Nggak sampai ya? Kalau kebanjiran sih sering ya. Oke, nggak canda. Jadi jobnya sih sekitar pokoknya harus melayani pasien yang pertama kali masuk ke rumah sakit itu kan, gitu ya. Iya. Sampai selesai proses selesai adminnya proses gitu ya. adminnya, benar. Jadi berhubungan dengan komputer, berhubungan dengan pendataan, dan juga keramahan. Benar. Itu yang paling poin penting. utama. Ya, sebuah pelayanan. Itu sedikit-sedikit agak bau-bau marketing loh Mas itu. Iya Jadi sih. bagaimana menservis sehingga customer ini punya kepuasan pelanggan gitu. Iya. Customer satisfaction. Jadi ada unsur sedikit pelajaran marketing di situ. dalam membina sebuah relationship itu ya dengan pelanggan kalau konteksnya marketing. Kalau dalam hal ini kan pasien. Pasien. Dulu kok milih jurusan itu kenapa? Awalnya sih saya dulu itu dari keluarga ya Pak. Dari keluarga itu sebenarnya nggak ada menjuruskan saya ke situ. Semua keluarga itu menjuruskan saya ke angkatan darat. Masuk angkatan darat. Coba, gini nih cocok gak ya angkatan darat? Coba Mas berdiri Mas. Oke. Nah, dari siap Pak, siap. Dari situ kan karena kan keluarga besar itu menginginkan saya dan adik saya sebenarnya untuk masuk ke angkatan darat itu. Tapi di lain satu sisi itu Tuhan berkehendak lain karena saya itu dulu pernah sakit-sakitan juga. Terus untuk daya tahan tubuh juga kurang untuk waktu dulu. Nafas juga kurang, semuanya pokoknya kurang. Akhirnya saya dulu itu pernah daftar di LLAJ. Apa itu? LLAJ itu berhubungan dengan lalu lintas jalan Pak, seperti kayak di Sub gitu. Tempatnya ada di Ahmad Yani. Itu juga sama, saya juga mungkin belum beruntung di situ. Jadi akhirnya pas waktu saya terakhir untuk pendaftaran di situ, saya sudah tes juga di sana. Itu juga sama nggak keterima. Nah di satu sisi untuk seluruh universitas di Surabaya itu pada waktu itu sudah tutup semua. Kemudian tante saya yang perawat itu menyarankan kalau di sini ada di universitas ini itu ada D3 RK medis seperti itu. Di enak nanti kerjanya, soalnya seluruh rumah sakit membutuhkan seperti itu. Jadi ya oke lah, aku coba kan apa salahnya. Iya. Nah, di satu sisi. Jadi bermula dari menurut saya sih keterpaksaan ya. Karena yang ini nggak diterima, yang itu nggak diterima, ya kan? Benar. Yang itu nggak ketampung, yang itu juga sudah tutup. Benar Pak. Akhirnya yang ada penawarannya waktu itu, tapi sesuai nggak itu dengan passion diri Daniel sendiri? Kalau dari awal sendiri semester awal dan 2 itu masih belum menemukan passion saya Pak. Berarti passion sebenarnya apa? Katanya kalau AD atau LL apa tadi itu? LL aja ya, itu. Ya. Itu juga mungkin tekanan dari orang tua ya? Kalau untuk masalah itu enggak sih Pak. Kalau untuk yang daftar LLAJ itu memang saya sama adik saya sendiri yang ingin masuk bersama-sama. Jadi apa sebenarnya passion awalnya? Passion awalnya sih sebenarnya kepengennya ke angkatan darat, tapi ya berhubung itu tadi. Ada hambatan yang belum di. Tapi kok nggak kebawa ya angkatan darat ya? Ya angkatan darat cita-citanya itu kan tegas gitu ya. Terus ngadepi saya gitu. Mana berkasnya? Nggak lengkap ini. Lanjutkan. Kan gitu kalau di angkatan darat. Nah ini lemah lembut, kalem gitu ya. Aduh, terus akhirnya kok sekarang menikmati nggak jujur? Kalau sekarang saya menikmati. Nggak dalam tekanan kan ya? Enggak, aman. Makanya orang kalau bekerja kalau nggak dalam tekanan itu ya enak jadinya. Itu kerasa gitu sama karena dia ada layanan publik gitu ya. Jadi kerasa atmosfernya yang disampaikan ke customer ini udah beda gitu. Karena dia sudah menikmati gitu ya, sudah menjadi passionnya. Apalagi menyadari pentingnya keberadaan dia memang ada satu komitmen untuk tulus melayani gitu ya. Karena pernah merasa ada di posisi
ketika pasien berobat gitu ya. Iya. Sering ya nemui admin yang jutek-jutek gitu ya. Sering, Pak. Sering kalau itu masalah kayak gitu. Nah, kamu Malah beberapa rumah sakit pemerintah sebenarnya yang seperti itu. ya sekali lagi tanpa kita menyudutkan banyak pihak ya. Iya. Tapi kita bicara ya realita lah, nggak usah ditutupi, kenyataan banyak seperti itu gitu. Menjadi satu pelajaran, makanya saya hadirkan Mas Daniel Tersa ini sederhana tapi itu sangat berkesan buat saya ya. Gini Mas, kalau pasien datang itu kan macam-macam ya. Kalau saya menggambarkan diri saya waktu itu, saya tegang, khawatir, saya semua campur aduk di kepala saya gitu. Rasanya badan tuh ngawang semua ya kan. Kelihatan, Pak. Itu belum lagi kalau pasien yang datang sendiri yang lagi sakit misalnya, nggak ada yang nganter. Ini saya nganter aja, saya nggak enak semua gitu hati saya ya. Tipe-tipe pasien apa yang terkesan banget gitu? Kalau untuk terkesan dari saya sih sebenarnya banyak ya Pak ya. Contohnya kalau misalnya dari kalau kita menghormati seperti kayak oma itu datang sendiri gitu. Kita kan juga pelayanannya apalagi ke orang tua, kalau misalnya kita melayani dengan baik, dengan tulus kan otomatis kita nanti dapat pahala yang baik, pahala yang banyak gitu sebenarnya. Kalau untuk yang sangat berkesan sekali sih sebenarnya saya juga nggak nyangka untuk ketemu sama Bapak. Oh gitu. Untuk melayani Bapak juga saya nggak nyangka gitu. Karena kalau dari saya sendiri memang pelayanan yang baik, bukan pelayanan yang baik ya, sorry. Saya luruskan, mungkin pelayanan sesungguhnya itu seperti itu, mungkin seperti itu. Jadi ya itu sih, kalau pelayanan berkesan itu saya sama Bapak. Pak Gideon. Ini bukan pencitraan maksudnya Bukan, gara-gara masuk ke sini terus kemudian baik-baikin saya enggak ya? Bukan, aman. Kenapa? Kesannya kenapa? Karena kan kalau ke pasien sendiri kita kan nggak kenal. Iya, kan kita nggak tahu kan orangnya itu seperti apa, untuk apa namanya kerjaannya apa atau apa. Iya. Dan di situ di satu sisi di situ saya ternyata melayani seorang pendeta. Enggak, saya bukan pendeta. Ya, pengibar Injil gitu aja. Itu sih maksudnya kan. Terus kenapa? Apa? Terus kenapa emang? Misalnya memang ternyata saya ini seseorang yang banyak bergerak melayani Tuhan gitu, melayani sesama. Iya. Ya mungkin kalau dari saya sih mungkin ya ada pemikiran kecil dari Bapak mungkin untuk mendoakan saya ataupun keluarga-keluarga saya. Jadi kan seperti itu gitu loh. Pasti. Saya selalu ketika saya terkesan dengan seseorang, apapun saya upayakan ya untuk membantu. Bahkan dengan doa pun ketika saya nggak bisa berbuat sesuatu ya saya pasti doakan orang itu karena ya sudah sangat membantu saya. Mungkin bantuan yang diterima oleh seseorang itu yang pernah saya bantu mungkin nggak harus dari saya, bisa juga lewat orang lain misalnya, ya kan? Karena Tuhan punya banyak macam cara untuk memberkati kita gitu. Benar. Jadi kan maksudnya ketika melayani saya kan nggak tahu juga profesi saya juga pasti kan juga nggak punya motivasi apapun. Seandainya kalau udah tahu kan motivasinya gitu, ya kan? Siapa tahu nanti didoakan gitu kan. Tapi kan nggak tahu. Iya kan, kalau dari saya itu yang penting yang Pak Gideon tadi sampaikan, yang awal tadi melayani dengan tulus itu Pak dari saya. Ya. Jadi kita nggak melihat profesi orang itu apa, backgroundnya orang itu apa, itu tetap kita sama. Kita pelayanan dengan tulus dan ikhlas gitu. Bahkan mungkin paling nggak inget kan wajah saya waktu itu. Iya memang benar. Orangnya mana saking banyaknya pasien kan gitu. Iya memang benar. Tapi yang saya tangkap itu kesannya Daniel sama saya terkesan itu karena mendapatkan sebuah penilaian yang apa adanya. Benar. Bukan menilai diri sendiri gitu. Orang lain biarlah yang menilai. Benar. Oh, betul begitu ya. Ya. Ada yang lain gitu yang mungkin bencek no? Oh, kalau membenci kan lu banyak sekali Pak. Kalau di rumah sakit, kalau di rumah sakit dia segitu. Ya, ada yang positif dan negatifnya. Jangan keluar TNI adiknya, jangan. Ya. Kenapa? Yang bencek no itu kenapa? Kalau membencikannya itu bukan bahasanya bukan membencikan ya Pak. Kayak gemes gitu. Ya jengkelin lah. Ya jengkelin. Jadi kalau selama ini kan kita kan kalau untuk mengumpulkan berkas pasiennya itu kan melewati security ya kan. Nah di situ kan kita masih mengerjakan, tetapi di satu sisi itu pasien berdatangan, mau mengumpulkan, mau tanya nomor saya ini
nomor berapa kok belum dipanggil? Nah, ini. Kan otomatis kan kita terganggu. Lah secara tegas kita sampaikan, Bapak nomor berapa? Dan ini saya ngerjakan nomor berapa? Seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya kita mungkin nadanya terlalu keras dari pihak pasiennya sendiri ndak terima atau ndak enak hati kan juga tambah rame gitu di situ. Itu pun juga pernah ada di situ. Tapi bukan saya yang pas menangani seperti itu. Nah, saya nanya kamu. Ya kalau saya itu tadi Pak, jengkelnya itu tadi. Jadi gimana meluapkan jengkelnya? Ya itu, saya cuman bilang, Bapak nomor berapa? Oh, dengan nada agak tinggi gitu ya? Ya tegas Bapak lah. itu nomor berapa? Kalau nggak tinggi banget lah Pak. Hanya secara tegas saja, Bapak nomor berapa? Misalkan nomor 34, ini saya ngerjakan nomor berapa? Masih nomor 24. Okay. Silakan duduk dulu ya. Gini. Mungkin kita waktu itu nggak saling kenal, tapi Anda melayani dengan hati. Saya dapat sebuah impresi. Mungkin waktu itu mood Anda lagi enak. Enggak sih, sama aja Pak. Mood lagi nggak tangkap sama pacar mungkin ya kan? Enggak lah. Coba kalau moodnya nggak enak. Enggak, aman Pak. Kalau itu, kalau masalah itu aman. Karena kan profesional kerja aja sih. Kalau dari saya sendiri, meskipun saya bertengkar sama pacar atau sama teman, ya tetap kita profesional kerja aja, melayani pasien. Karena kan untuk mutunya di rumah sakit kami kan ada melayani pasien dengan kasih, seperti itu. Melayani itu dengan yang kami kasih. Itu yang kami terapkan. Tanpa basa-basi. Yeah. Meskipun kadang statusnya, isinya lelah. Saya tuh pernah kasihan, malam-malam dia itu nunjukin status apa gitu. Intinya melas lah. Banyak sekali itu bahasan Pak. Mencuatkan di status. Ya. Oke, nggak ada yang darurat yang sampai gimana gitu tiba-tiba di admin terus langsung ambruk gitu atau gimana? Kalau untuk selama ini yang saya kerja di sana sih enggak ada Pak. Enggak, cuman kalau yang paling memungkinkan itu ada satu pasien tuh ya kayak gitu. Kalau meskipun dia nggak dilayani, dia sudah dilayani di depan terus statusnya nggak turun-turun, itu dia langsung naik ke manajemen. Itu sih yang paling parah itu. Dan saya pernah jumpain itu. Naik ke manajemen untuk protes kenapa kok status saya ini nggak turun gitu. Status pasiennya, berkasnya dia itu kenapa nggak turun dan sampai ke tangan dokter. Anda kena tegur? Kalau dari kena tegur. Saya pernah kena marah itu sama pasien itu. Tapi ya tetap kita ngomong sama pasiennya, sabar, masih dicarikan. Karena kan kita nggak di tempat kami itu nggak hanya 100 pasien, 200 pasien, maka beribu-ribu. Iya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Ya kalau untuk masalah pandemi sih puji Tuhan berkurang Pak. Oh, makin berkurang yang makin berkurang karena kan yang physical distancing itu tadi. Jadi kita batasi seluruh pasiennya. Oke. Tapi kan masih memungkinkan kan kalau di admin itu ketemu seseorang yang misalnya suspek corona gitu. Oh, kan ada. Bisa jadi kan? Ada, sering. Itu pas awal-awal waktu corona itu ada kayak gitu. Itu ada sempat rasa khawatir gitu nggak? Kalau khawatir pasti ya. Tapi kan kita namanya juga punya iman. Jadi kalau misalnya waktu kena ya udah kita kena. Tapi kalau misalnya enggak ya berarti Tuhan jaga kita, seperti itu sih. Kalau dari saya sih memang ada rasa kekhawatiran untuk masuk kembali ke rumah sakit itu dulu pas waktu di rumah kan ada kekhawatiran gitu. Keluarga sempat ngelarang nggak? Udahlah nggak usah lah. Kalau untuk keluarga nggak ada sih untuk larangan. Enggak ya? Nggak kan ada. Mungkin khawatir gitu juga. Nggak ada Pak, karena kalau dari keluarga, kalau untuk keluarga sendiri saya yang menjaga diri. Dalam artian selesai dinas, selesai apa, saya mesti langsung mandi, langsung pulang gitu. Ya, tadi sebelum ke sini saya pesan mandi dulu ya habis dari rumah sakit. Lu langsung baunya wangi sampai sini. Gak tahu pakai apa itu sabunnya atau parfumnya. Karena kan Bapak juga pernah bilang kayak gitu dulu. Kenapa? Pas kenal saya pertama kali kan baunya wangi itu. Oh iya saya lupa. Wangi nyentrong langsung. Aduh iya masih inget aja. Baik. Jadi setelah berapa lama ini? 2 tahunan ya? Hampir 2 tahun ya? 2 tahun, hampir 3 tahun Pak saya. Hampir 3 tahun ya? Kerja di rumah selanjutnya apa impian? Namanya masih muda kan, impiannya kan pasti kan ada gitu. Nanti ke depan bakal seperti apa atau tetap seperti ini? Kalau dari saya sih untuk sejauh ini masih belum ada ya Pak untuk mengarah ke sana. Yang penting kalau saya ini
selama saya hidup saya harus bisa bantu orang, itu aja sih. Apapun profesinya. Apapun profesinya, apapun backgroundnya, dan itu digarisbawahi selama saya bisa. Oke, kalau dari reward yang Anda dapat sendiri gimana? Cukup? Kalau dari sekarang sih saya rasa cukup. Cukup ya? Masih cukup. Anda merasa pemerintah menghargai ya? Ini anggap aja kan jenengan ini juga nakes kan? Iya, nakes Pak tetap. Terjamin ya? Terjamin sih. Puji Tuhan. Oke, selain bentakan dari makian pasien, pernah juga nggak dapat blessing, berkat dari pasien? Kalau untuk blessing dari pasien itu berkatnya itu banyak Pak. Contohnya? Ada yang pasien itu sering kirim makanan, sering kirim kue. Kita layani beliau ngasih kue ataupun permen gitu sih. Bukan buat suapan ya? Bukan. Kalau disuap kayak gitu? Kalau disuap kayak gitu Kan tuh lebih cepat pasti. kalau itu saya nggak terapkan Pak. Ah, benar. Iya serius. Karena kalau ngomong-ngomong rumah sakit saya ini ketat Pak. Oh gitu ya? Iya. Nggak bisa ya bawa tangan? Nggak bisa. Mas saya mau cepet nanti, tolong ya nanti ya. Saya transfer rekeningnya berapa? Nggak bisa ya? Nggak bisa itu Pak. Masa nggak bisa? Serius ya? Nggak bisa. Nggak direkam wis, nggak direkam. Stop. Mungkin pun kalau misalnya bisa pun itu nyolong-nyolong dari mereka. Tapi kalau saya sih enggak. Berarti pernah ada kejadian gitu ya? Pernah ada orang. Nah. Bertobat tuh ya. Oke. Senang sekali bisa ngobrol dengan Mas Daniel ini ya, yang menimbulkan kesan yang luar biasa dengan saya. Orangnya sederhana, meskipun harus menempuh perjalanan cukup jauh ya dari rumah ya. Ya lumayan sih. Lumayan ya. Daerah Gresik sana ke Surabaya, terus belum lagi kalau shift paling berat itu malam itu ya, pagi itu ya. Kalau Dari shift jam paling berapa berat ya itu? pagi sih, Pagi pagi. ya? Iya. Pagi kan kita harus berangkat dari rumah kan jam 5, setengah 5 itu kita sudah berangkat. Gitu. Kalau untuk shift malam sendiri ataupun shift siang sih kita masih jangka waktunya panjang gitu kan. Kadang-kadang kalau saya berangkat itu saya kasih jarak waktu 2 jam sebelum jam masuk. Wush. Itu sih. Yang paling berat shift apa? Shift pagi, Pak. Kalau jamnya kan jam 6 kita sudah pelayanan. Oh, trafficnya tinggi ya? Iya. Jam 6 sampai Kalau yang jam 12 malam sampai 6 pagi gitu, apa itu? Itu shift apa itu? Oh, shift malam. Shift Kalau malam. shift malam itu kita Lebih santai. Kalau dibilang santai sih santai. Tapi kalau misalnya berhubung kan untuk mulai corona ini kan shift malamnya hanya 1 orang gitu loh. Nah, berat kan? Kalau Satu itu orang? sih ya kalau menurut saya sih ya biasa-biasa aja Pak, karena kan kalau untuk pencarian status untuk yang paginya itu sudah dicariin sama yang dinas sore. Jadi sih masih aman lah. Makanya, tapi kan 1 orang sendirian kan? Iya. Belum tentu nanti penggantinya ada besoknya. Kalau nggak ada gimana? Nerus? Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Pernah. 4 hari saya terus. Waktu pas itu teman saya pas sakit. 4 hari nerus kayak gitu dari pagi ya. Ya ampun. Makanya waktu itu statusnya dia tuh pokoknya ya kalau lagi bete itu jam 12 malam, jam 1 pagi. Ketahuan ya kan, dia lagi sendirian ternyata. Butuh teman ya. Sudah banyak teman di sana Pak. Hah? Banyak Mana? teman. Siapa? Kan sendirian katanya. Bule Pak. Bule? Iya. Kok bisa? Iya, teman sih itu sudah lama Pak. Bule? Iya. Hantunya situ kan bule. Ada bulenya. Serius? Iya serius. Berarti penampakan gitu? Iya. Oh. Sering gitu lewat-lewat itu sering gitu salah. Oh bule? Bule. Bulenya cantik? Cantik Pak. Loh tambah senang. Belanda. Ya takut Pak. Kalau dikejar dipeluk ya takut. Oh iya. Pernah menghadapi gitu juga ternyata, yang real sama yang gak real ya. Mas, kembang mas. Gitu, gimana?